Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kabar semua anak? Sehat. Sehat ya. Tolong dulu dirapikan. Silakan diri dulu, rapikan dulu rupanya. Oke, Rahman. Pimpin doa. Kita berdoa dulu sebelum pelajaran. Siap, gerak, hormat, gerak, tidak gerak sebelum diucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir ya. Iya Pak. Oke. Berarti yang tidak hadir itu ada hidup berpoya-poya. Coba satu orang yang laki-laki, apa itu berpoya-poya? Menghambur-hamburkan duit. Menghambur-hamburkan duit atau menghambur-hamburkan apa bahasanya menghambur-hamburkan? Boros. Boros. Bagus. Nah, hari ini ya kita akan membahas materi selanjutnya, masih berhubungan dengan akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Akhlak tercela. Apa itu? Yaitu menghindari sikap hidup ria dan sum'ah. Ya, ria dan sum'ah. Nah, apa tujuan kita pelajari materi ini? Minimal Anda bisa mencontohkannya, bisa mengetahui dampaknya apa, dan bisa melihat manfaat menghindari sikap ria dan sum'ah. Ia berbasis proyek. Ya, apa itu proyek Pak? Kita membuat sesuatu proyek tentang bagaimana dalam kehidupan orang yang bersikap ria dan sum'ah itu. Nah, nanti Bapak akan bagi juga beberapa kelompok. Ada yang mencari nanti contoh ria, ada yang mencari dampaknya, nanti juga ada sebagian akan mencari manfaat menghindari dari sikap hidup ria dan sum'ah ini. Nah, bagi Anda semua, Bapak ingin tanya dulu. Nah, siapa yang tahu apa itu ria? Sudah kenal apa itu ria? Nah, apa itu kita? Pamer. Mengharapkan pujian orang. Bagus. Kita kasih apa foto kita? Bercerita dia. Besar 300.000. Bapak Eko sebesar 275.000. Pak Kanto 15.000. Mengubah potensi seperti itu. Itu kan dia benar. Ya. Hamba Allah 300.000. Nah, itu Allah. Itu saya. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silakan menemui saya setelah ini. Maaf mas, dan semuanya sekarang itu saja hamba Allah. Masya Allah. Tapi ya.
melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik. Menampilkan ke depan hasil proyeknya, yaitu kita mulai dari kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 di apa? Bantu semuanya ke tampil depan. Silakan ditempelkan semuanya ke depan sini. Ya. Kita sama-sama hasil kerjanya, hasil proyeknya, yaitu ya tentang bersikap pria dan sum'ah. Silakan kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari kelompok 2. Gambar 1.1. Pria melakukan perbuatan yang baik dengan tujuan agar dilihat orang lain dengan cara seperti itu. Gambar 1.2. Sum'ah melakukan perbuatan baik dengan cara menceritakan apa yang telah dilakukannya kepada orang lain agar mendapat pujian. 2. Contoh ria. 1. Melakukan ibadah hanya untuk mencari keuntungan duniawi. 2. Bersedekah dengan niat ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Contoh sum'ah, melakukan amalan di malam hari, lalu menceritakannya kepada teman-temannya di pagi hari atau siang hari. Melakukan sholat dengan benar di depan orang lain. Dampak sikap ria dan sum'ah. Ibadah tidak diterima, tidak masuk surga, hilangnya wibawa, sombong. Manfaat menghindari ria dan sum'ah. Terhindar dari perbuatan syirik kecil, terjaga dari sikap nifak, mendapatkan keridhaan dari Allah. 3. Kesimpulan kelompok 2. Ria dan sum'ah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pelakunya dan masyarakat karena termasuk perbuatan syirik kecil. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus kelompok 2. Silakan kelompok 1, ada yang ditanggapi? Ada yang bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan ria dan sum'ah. Ya, silakan. Apa itu ria dan apa itu sum'ah? Ria adalah melakukan perbuatan baik dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain. Sum'ah melakukan perbuatan baik dengan cara menceritakannya kepada orang lain agar dilihat orang lain. Gimana kelompok 1? Nah, terima kasih. Kelompok 2 silakan. Kalau ada yang ditanyakan, kelompok 3. Baiklah. Terima Kasih kesempatan. Bel, buka sebelah sananya. Ah, gitu. Kasih yang banyak. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Ah, agak banyak sedikit sebenarnya kalian. Adik ikut banyak. Semua kelompok sudah menampilkan hasil karyanya. Nah, kira-kira dari apa yang kalian buat tadi itu sudah tergambar apa itu ria dan sum'ah? Sudah. Misalnya di sini, ria itu bahasanya pamer, memamerkan kebaikan yang kita lakukan.
Jelas sekali Allah melarangnya. Ya. Karena Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat 264, apa kata Allah, kita baca artinya? Wahai orang beriman, janganlah kamu rusak syirik kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan beneri, seperti orang yang menyimpulkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada hari akhir. Perumpamaannya itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Apa maksudnya itu? Batu yang ada debu, datang hujan, hilanglah debu itu. Kalian melakukan kebaikan tidak dinilai oleh Allah. Tidak ada pahalanya di sisi Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan, sesungguhnya yang paling dikhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah riya. Kita melakukan ibadah untuk orang lain, supaya dilihat oleh orang, supaya dipuji oleh orang lain. Itu syirik kita namanya. Berkata mereka yang berbuat riya adalah hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian pada orang kalian yang tunjukkan perbuatan riya itu. Jadi kalau kalian sholat gara-gara mertua, gara-gara cowok dan segala macam, nanti disuruh oleh Allah, pergi kalian ke sana, pergi kalian ke sana, kepada siapa yang kalian ingin dipuji itu. Gitu tolaklah ibadah kita, ya kan? Nah kemudian anda semua ini cara menghindarinya. Luruskan niat kita beribadah itu karena Allah, bisa dibaca ya. Kemudian manfaatnya kita tentu menjadi seorang yang ikhlas dan amal. Makin meyakini bahwa amal hanya untuk Allah, menjadikan amal ibadah kita itu bermanfaat untuk disediakan orang lain, kita jauhkan dari ancaman syirik kecil tadi. Nah, baik Anda, itu pengertian sum'ah sudah tadi. Nah, sekarang kita akan mengenai kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan satu orang? Siapa bisa menyimpulkan satu orang? Silakan Zan, dibaca Zan. Dibaca, berdiri dulu. Silakan dibaca. Ya. Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah berperilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dan perilaku ria dan sum'ah pasti akan mendatangkan